Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu gua ngambil berita atau informasi dari media sosial ya, dan ini gua publis ke teman-teman semua. Ini mengenai Pak Presiden Prabowo nih ya. Dan gua mungkin kayaknya seingat gua nggak pernah ngomongin Prabowo ya. Baru kali ini gua ngomongin Prabowo dan langsung aja to the point dan gua memberikan kritik yang sangat keras kepada Pak Prabowo ya. Boleh dong ya, sebagai rakyat biasa, gua memberikan kritik kepada Pak Prabowo ya. Ini dari seseorang di Threads ya. Jadi dia bilang Prabowo itu mengidap semacam delusi atau khayalan tentang sebuah kelompok elit dengan level kemampuan istimewa yang akan menduduki terah tertinggi di republik ini dan menempati bidang-bidang kerja strategis. Sepertinya dia belum sadar bahwa dia sudah sangat lama pensiun dari dinas militer di satuan elit. Di awal dia menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI ya, dan sekarang membangun sekolah-sekolah khusus yang bertujuan kaderisasi, tapi sesungguhnya justru doktrinasi yang bahkan militeristik. Sulit memang. Oke, kemudian ada yang komentar nih, konsep awal kemerdekaan tentang perwakilan, kondisi saat yang pinter sedikit, umumnya nggak bisa baca tulis, pengetahuan dan informasi hanya bisa diakses elit. Beda zaman dengan sekarang, informasi sudah mudah didapatkan, belum dengan ada AI, lebih mudah lagi akses ke semua hal, ya ketinggalan zaman. Gejala skizofrenia, orang gila maksudnya ya. Semua ini dari MBG, KDMP, Universitas RI itu dibuat untuk lumbung suara pemilu mendatang dengan cara militerisasi supaya gampang diaturnya. Dwi fungsi ABRI untuk mengamankan posisi. Jadi langkah ini bukan delusi, megalomaniak, tapi sebuah langkah terstruktur seorang mantan militer yang sudah terlatih dan terbiasa dengan situasi tidak stabil di Yordania, belajar dengan politik di sana dan memiliki dendam karena kalah berkali-kali. Begitu dapat kesempatan dan best deal dengan geng Oslo. Idenya langsung dieksekusi nggak pakai lama. Bahkan mungkin sebelum setengah masa jabatan, semua harus sudah rampung ya. Makanya banyak proyek yang dipaksakan dengan biaya besar dan fungsi yang nggak jelas. Seperti zaman Orba ya, kalau ada kasus besar, tutupi dengan kasus viral. Dan yang lebih ngeri untuk mengamankan kelompok, kadang nggak segan untuk melenyapkan. Nah, ini menarik nih ya, ada orang Hotman Paris, siapa ini? Cita-cita Xi Jinping, realitanya Kim Jong Un katanya ya. Kemudian orang komplain nih, oh trust me, jauh banget dari Kim Jong Un ya. That man is extremely smart sampai dunia barat pun gentar. Maksudnya si Kim Jong Un ya, jangan pernah samain dengan yang satu ini. Maksudnya si Prabowo ya. Kenapa nggak optimalkan sekolah-sekolah dan universitas yang ada sekarang aja. Oke, jadi gua akan fokus mengenai yang ini nih. Cita-cita Xi Jinping, realita Kim Jong Un ya. Apakah benar nih si si Prabowo ini mau seperti Xi Jinping? Pertanyaan berikutnya adalah kalau lu benar mau jadi Xi Jinping, emang lu bisa kayak Xi Jinping gitu ya? Apakah ini benar-benar realita atau hanya mimpi-mimpi di siang bolong gitu ya? Jadi sekarang ini Indonesia lagi bingung nih. Dari dulu sih bingung sih ya. Sejak reformasi itu Indonesia ini bingung. Kita ini mau jadi negara apa gitu ya. Mau jadi negara otoriter nggak bisa juga setengah hati. Mau jadi negara demokratis ya nggak bisa juga setengah hati gitu ya. Jadi bingung ya si Prabowo ini ya. Ada isu bahwa ya, ada isu nih ya di negeri Konoha lah ya, ada isu bahwa negara yang rakyatnya banyak dan bodoh-bodoh, itu memang harus pakai tangan besi gitu ya, harus otoriter. Nah, dalam hati gua sebenarnya gua setuju teman-teman ya, karena, gue sih fokusnya adalah kemakmuran rakyat gitu loh. Kalau emang harus tangan besi, ya tangan besi aja. Kalau emang mesti otoriter, otoriter aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau lu mau tangan besi, mau otoriter, kan arahnya kan cuman ada beberapa negara nih. Cina, Korea Utara, atau Rusia, atau Iran, kan? Which is yang paling ideal ya Cina, ya kan? Yang paling ideal kan kita maunya kayak Cina, kayak Xi Jinping. Nggak enak dong kalau kayak si si Kim Jong Un, kayak Rusia juga nggak nyaman ya. Kayak Iran juga mungkin terlalu ekstrim. Jadi kiblatnya ke Cina, ke Xi Jinping gitu kan. Tapi gue mau sampaikan kritik kepada Pak Prabowo ya. Eh, Pak Prabowo ini menurut gua akan jadi mimpi siang bolong aja kalau mau kayak Xi Jinping ya. Karena Xi Jinping ini melakukan beberapa hal, minimal ada 5 hal ya yang gua lihat yang tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, 5 hal ini apa? Akan gue bahas satu persatu teman-teman ya.
Pertama, Xi Jinping itu adalah orang yang berhasil menguasai media dan internet, oke? Media itu kan yang paling jahat ya di dunia ini ya. Kalau lu nggak bisa kuasain media, cilaka, oke? Semua negara otoriter itu wajib menguasai media dan hebatnya lagi Xi Jinping itu bisa menguasai internet. Prabowo tidak. Prabowo tidak punya media, Prabowo tidak bisa menguasai media. Prabowo masih harus bernegosiasi dengan para bos-bos media dan sebagainya. Akhirnya kan terjadi take and give ya. Nggak bisa begitu. Kalau mau otoriter ya gue sikat lu, harus bisa begitu dong. Kita masih ingat teman-teman, di negara Singapura kalau nggak salah ya, di negara Singapura ketika dia pertama kali berdiri, siapa sih siapa nama bos siapa namalah di Singapura itu ya. Ketika dia membangun negara Singapura, yang pertama dia lakukan adalah dia babat habis semua media independen. Habis semua dibahas sampai hari ini ya. Semua media independen di Singapura habis semuanya. Nah, ini yang mesti dilakukan kalau mau bawa negara kita ke negara otoriter, which is Prabowo tidak melakukan itu, gitu loh. Tetapi tidak membawa itu, alih-alih menjadi negara demokratis, dia malah melakukan berbagai macam cara untuk memanipulasi media. Wah, cilaka nih si Prabowo. Jadi satu ya, hal yang dilakukan oleh Xi Jinping tetapi tidak berhasil dilakukan oleh si Prabowo adalah menguasai media dan internet. Yang kedua, Xi Jinping itu bisa menghabisi semua lawan politiknya tanpa sisa. Oke? Di Cina, siapa coba orang yang berpengaruh selevel Xi Jinping? Atau di bawah dia deh? Nggak ada teman-temannya, nggak ada. Walaupun Xi Jinpingnya jarang ngomong di media, tetapi kekuasaannya itu absolut. Oke? Sekarang lihat Prabowo. Belum 2 tahun udah ada KDM yang popularitasnya jauh lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Orang dalam ini loh, orang dalam, orang internal Gerindra ini. Belum lagi ada Dasko, belum lagi ada isu-isu mengenai yang lain-lain gitulah ya. Jadi belum urusan Jokowi, belum Jokowi yang masih mau nantang balik di 2029. Jadi Prabowo ini tidak tidak bisa menciptakan sebuah kekuasaan tunggal, gitu loh. Oke, ini ngomong perspektifnya Xi Jinping gitu ya. Kita lagi-lagi kita ingat Singapura ya. Singapura si Lee Kuan Yew kalau nggak salah namanya ya. Selain dia babat habis media independen, dia babat habis semua lawan politik. Nggak peduli lu orang baik, lu orang jahat. Kalau lu lawan politik, dihabisin semua. Dipenjarain semua sama dia. Gitu loh. Dipenjarain semua. Gitu. Nah, Prabowo tidak bisa melakukan itu. Prabowo ini orang baik ya. Terus terang ya, selama 2 tahun pemerintahan Prabowo, Prabowo itu belum pernah celakain orang. Beda kayak Jokowi. Jokowi itu tangannya kotor ya, berdarah-darah tangannya. Tapi Prabowo tuh enggak. Prabowo tuh orang baik ini. Gitu loh. Nggak bisa kalau lu nggak bisa jadi orang baik memerintah negara sebesar ini, gitu loh. Lagi-lagi apalagi mau kayak Xi Jinping. Oh, omong kosong, mimpi di siang bolong si Prabowo ini ya. Nah, itu 2 hal. Yang ketiga, seorang Xi Jinping itu tidak berkompromi tentang penegakan hukum, ya, terutama korupsi, ya. Kita masih ingat tahun ini ya, tahun ini tiba-tiba ada 2 jenderal utama dia yang paling tinggi ini kalau nggak salah jenderal tertingginya, orang teman masa kecil dia kalau nggak salah ya, teman baik dia ya, dihukum mati bos, dihukum mati. Kita terlepas dia benar apa nggak benar ya, tapi kalau dia bilang mati ya mati gitu loh. Nah, Prabowo ini beda. Prabowo itu obral abolisi, obral amnesti, rehabilitasi, bentar lagi ada Patriot Bond. Jadi nggak bisa. Jadi Prabowo ini kacau balau, penegakan hukumnya itu kacau balau gitu loh. Tidak bisa tidak tidak bisa menciptakan keyakinan di masyarakat bahwa lu tuh betul-betul berpihak kepada hukum yang tegak gitu loh. Hukum tuh nggak bisa tegak di masa Prabowo ini. Oke, itu ketiga nih ya, yang Xi Jinping bisa lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh Prabowo, menegakkan hukum yang benar. Yang keempat, Xi Jinping itu punya visi misi, targetnya itu untuk kemakmuran rakyat.
Oke? Walaupun dia seorang otoriter, walaupun dia menghabisi semua media independen, walaupun dia menghabisi semua lawan politiknya, tetapi rakyatnya dibikin makmur. Ya, rakyatnya dibikin makmur. Dia tidak punya visi untuk keluarganya. Oke? Sampai hari ini ada nggak keluarga Xi Jinping yang masuk pemerintahan? Kagak ada, Bos. Kagak ada. Dan dia respect sama rakyatnya. Nah, Prabowo malah masukin keluarganya ke Bank Indonesia, ke Danantara kalau nggak salah ya, kemana-mana. Jadi seluruh arus kekuasaan itu dimasuki oleh orang-orang Prabowo, bahkan keluarganya dia gitu loh. Udah gitu, dia tidak respect sama warga negara, diusir, disuruh keluar disuruh keluar ke negeri lain, disuruh pindah ke negara lain gitu loh. Gimana ceritanya presiden yang dibayar gajinya pakai uang rakyat mengusir rakyatnya? Ini kan eh, kemudian dibilang londo ireng. Gue sih nggak tahu apa itu londo ireng, tapi ngejekin rakyat sendiri itu yang gue tahu ya. Xi Jinping itu respect sama warga masyarakatnya. Dia tidak ngejekin rakyatnya sendiri, nggak goblok-goblokin rakyatnya sendiri, nggak begitu. Oke, ini yang tidak dilakukan oleh Prabowo. Ya, jadi mimpi lu mau jadi seperti Xi Jinping ya, mimpi. Yang kelima, Xi Jinping itu orang yang berani melawan arus. Oke? Dia punya visi yang jangka panjang dan dia membuktikan dengan tindakan ya, bukan cuma bacot doang ya. Contohnya dia punya Belt and Road Initiative. Dia punya visi misi Made in China 2025. Kemudian ketika dia di-ban oleh Amerika Serikat, satu-satunya negara di dunia yang berani ngelawan Amerika itu Cina. Oke. Indonesia kemana? Indonesia diinjak-injak sama si Donald Trump dan kawan-kawannya ya. Nah, jadi Xi Jinping punya keberanian untuk ngelawan. Oke? Prabowo ngebacot mulu tiap hari ya. Actionnya nol, nggak ada action. Ngomong mulu, bacot mulu, pidato mulu. Actionnya nol, nggak ada action yang benar-benar keberaniannya itu nggak ada. Berani ngantam rakyat sendiri sih semua orang juga berani ya. Lu berani nggak lawan Xi Jinping? Xi Jinping, berani nggak lu lawan Donald Trump? Coba buktikan Prabowo ya. Jadi 5 hal ini yang dilakukan oleh Xi Jinping dan teman-teman pemimpin otoriter di dunia yang tidak bisa dilakukan oleh Prabowo atau dia mungkin belum lakukan gitu ya. Yang pertama, Xi Jinping bisa menghabisi lawan politik tanpa sisa. Yang pertama menguasai media dan internet ya, which is Prabowo nggak bisa. Kemudian dia bisa menghabisi lawan politik tanpa sisa ya, satu pun nggak disisain. Which is Prabowo bukannya malah menghabisi, malah memelihara lawan politik. Yang ketiga, dia itu tidak berkompromi dengan penegakan hukum, which is Prabowo justru mengobral-abrik amnesti dan kawan-kawan. Kemudian dia itu punya visi misi untuk kemakmuran rakyat, dia respect sama rakyat. Kalau Prabowo malah ngejek-ngejekin rakyat ya, malah tolol-tolonin rakyat. Yang kelima, dia berani melawan arus, melawan orang luar, melawan musuh. Kalau Prabowo ngebacot doang, ya sama kayak Purbaya gitu ya, actionnya ya nggak ada gitu. Coba aku tanya deh teman-teman ya, Indonesia mau dibawa kemana coba? Setahun lagi mau jadi apa? 3 tahun lagi mau jadi apa? 5 tahun lagi mau jadi apa? Coba. Aduh. Jadi kesimpulan gue, ini kritik gue ya kepada Pak Prabowo ya sebagai TKI 1 ya, sebagai warga masyarakat yang membayar pajak yang kasih makan gajinya Prabowo. Jangan mimpi deh, Wo, ya, mau jadi kayak Xi Jinping ya. Lu bisa aja berakhir seperti Soeharto atau bahkan lebih buruk. Terus terang ya, kecuali lu betul-betul berubah menjadi pemimpin yang baik, yang which is itu yang kita harapkan, gitu ya. Gua gua juga sama kayak Panji dan kawan-kawan ya. Kita udah nggak punya harapan sama Pak Prabowo. Terus terang ya, nggak ada harapan. Orang tuh nggak usah nunggu 2 tahun, 6 bulan dia menjabat aja kita udah tahu arahnya mau kemana gitu loh. Ini udah 2 tahun, 2 tahun ya. Udah setahun atau 2 tahun dia menjabat gitu ya. Nggak ada nggak ada progres. Maksudnya nggak ada progres yang lebih baik gitu loh. Nggak ada yang menuju yang lebih baik. Jangan mimpi deh mau jadi kayak Xi Jinping. Kalau Kim Jong Un sih nggak usah dibilang lah, beda jauh gitu. Tetapi kalau mau jadi negara demokratis,
Mau kayak gimana? Mau kayak Amerika? Ya masih jauh juga. Jadi kita nih berada di persimpangan jalan yang bingung, mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa. Wah, gimana jadinya nih? Akhirnya akhirnya apa yang mesti kita lakukan teman-teman sebagai rakyat biasa ya? Sebagai rakyat biasa ya udah kita hanya bisa ngekor. Jadi pemimpinnya masuk jurang, ya kita masuk jurang juga lah, mau gimana lagi? Oke teman-teman, silakan berkomentar deh sebagai warga negara kita bebas berpendapat ya dan berkomentar di video gue dan di media sosial. Bagaimana pendapat lu tentang Pak Prabowo? Gimana pendapat lu tentang Xi Jinping? Bagaimana menurut lu sebaiknya negara ini dibawa ke mana sih arahnya ke depannya? Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.